Oke, lanjutkan dari video sebelumnya. Yang ketiga adalah biaya dalam faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Dalam biaya ada dua, ada biaya terlihat, tangible cost, dan biaya tidak terlihat, intangible cost. Jadi, biaya terlihat itu adalah biaya yang bisa terlihat secara nyata. Contohnya adalah biaya upah, biaya pajak, biaya tanah, dan biaya-biaya lain. Yang kedua adalah biaya tidak terlihat atau intangible. Intangible cost ini adalah biaya yang tidak bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat secara nyata. Contohnya adalah biaya atau melihat sikap contoh calon karyawan. Mungkin seperti itu dalam maksud dari biaya tidak terlihat itu sendiri. Yang keempat adalah sikap. Sikap dari pemerintah, pusat, wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta, stabilitas tenaga kerja, dan juga pola kepemimpinan. Jadi, maksud di sini adalah jika kerjasama tersebut bisa memberikan dampak yang positif kepada pemerintah pusat, baik wilayah maupun daerah, atau terhadap kepemilikan swasta lainnya, sehingga stabilitas tenaga kerja juga akan meningkat dan juga pola kepemimpinan di manajemen tersebut atau kepemimpinan dari kerjasama tersebut juga akan mendapatkan citra yang baik dari berbagai pihak. Dan juga pemerintah pusat juga akan mendukung secara penuh dalam adanya dengan adanya kerjasama itu sendiri sehingga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kita kita back dulu langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode evaluasi strategi lokasi. Dalam menentukan metode evaluasi dan menentukan strategi lokasi, yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor ini sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Jadi maksudnya adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang seperti pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Seperti itu. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Nah, di sini PT Summit ini memiliki data dalam faktor atau lokasi tersebut. Yang pertama adalah bahan baku bobotnya 20, tenaga kerja 25, pasar 35, transportasi 20. Nah, Padang bahan bakunya ada 5, tenaga kerjanya 2, pasarnya 8, transportasinya 5. Bukit Tinggi bahan bakunya 8, tenaga kerjanya 6, pasarnya 5, transportasinya 5. Kemudian Solok bahan bakunya ada 4, tenaga kerjanya 6, pasar 7, transportasi 5. Cara perhitungannya adalah seperti ada di bawah tabel di sini. Nah, cara menghitungnya adalah faktor lokasi dikali faktor lokasi maaf salah bobot dikali daerah atau daerah kota, misalkan bobotnya 20, misalkan Padangnya 5, jadi 20 kali 5 sama dengan 100 kan. Tenaga kerja 25 kali 2 50, 35 kali 8 280, transportasi 20 kali 5 kali 20 100. Jadi jumlah total dari bahan baku, tenaga kerja, pasar transportasi adalah jumlahnya 530. Kemudian adalah Bukit Tinggi. Seperti rumus yang sama, bobot dikali kota. Jadi Bukit Tinggi bahan bakunya 8, bobotnya 20, jadi 8 kali 20 sama dengan 160. Kemudian tenaga kerjanya 6 kali 25, 150. Kemudian pasar 5 kali 35, 75. Kemudian transportasi 5 kali 20 sebenarnya 100. Jadi jumlah dari bahan baku, tenaga kerja, pasar, transportasi adalah 585. Kemudian Solok sama seperti yang dihitung pada detik ini, 4 kali 20 80, 6 kali 25 150, 7 kali 35 245, 5 kali 20 100. Jadi jumlah dari total stok tersebut adalah 575. Maka nilai maksimal dari perhitungan tersebut adalah 585, yaitu di daerah Bukit Tinggi bisa direkomendasikan untuk dipilih sebagai daerah untuk lokasi pembuatan kaos di Kota Padang. Karena dari segi biaya juga bahan bakunya lumayan murah, tenaga kerjanya
banyak lah lumayan, pasar juga bisa memadai, bisa menjadikan pemasok dari kerjasama tersebut, juga transportasi juga memerlukan biaya yang kalau ini lumayan rendah, seperti itu. Yang kedua adalah analisis titik impas. Analisis titik impas ini adalah merupakan penggunaan analisis biaya, volume, produksi atau analis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis yang terhadap alternatif atau lokasi. Jadi analisis titik impas ini adalah suatu perbandingan ekonomis dengan perbandingan ekonomis dengan terhadap misalkan lokasi Padang, misalkan perbandingannya berapa, Bukit ini sama Bukit ini dan Solo perbandingannya berapa. Seperti itu. Kemudian adalah contoh data dari analisis titik impas. Biaya variabel Kota Padang adalah daerah Padang 7,5 unit, biaya tetapnya 2 juta. Kemudian Bukit Tinggi, biaya variabelnya 45, biaya tetapnya 4 juta. Kemudian Solok 25 per unit, biaya tetapnya 8 juta. Nah, harga jual yang diharapkan adalah 80.000 per biji. Dan volume produksi yang diinginkan adalah 5 unit per minggu. Berapakah keuntungan yang diharapkan oleh PT Summit? Nah, ini ada perhitungannya. Nah, jadi gini cara menghitungnya. Biasa itu adalah total cost ya. F itu adalah biaya tetap, P itu biaya variabel, F itu adalah biaya biaya per targetan ya, 500 ini per minggu. Jadi sebenarnya TC F tambah PX. Jadi 2 juta ditambah ada 2 juta di Kota Padang dulu nih. 2 juta ditambah 75 kali 500 sama dengan 2.037.500. Ya, uang bukit tinggi 4 juta ditambah 45 dikali 500 sama dengan 4.022.500. Kemudian Solo 8 juta ditambah 25 kali 500 dengan 8 juta 12.500. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 500 unit, maka lokasi yang terletak di daerah Padang yang memberikan biaya yang paling kecil sehingga tidak dikombinasikan untuk dipilih. Jadi jika biaya Padang tersebut ini dipilih, maka bisa meminimalisir setidaknya biaya operasional lainnya. Seperti buku tinggi 4 juta kan lumayan, Solo 8 juta kan lumayan tinggi sekali ya gitu. Nah, terus cara menghitung keuntungan yang diharapkan adalah pendapatan total dikurangi biaya total. 80.000 kali 500 dikurangi 2.037.500 sama dengan 37.962.500 rupiah. Nah, di sini adalah bukan analisis grafik dari analisis titik impas tersebut. Bisa dilihat ya. Jadi di angka 5 juta tersebut ini atau di angka 2 juta tersebut ini saling berkaitan satu sama lain atau saling memiliki titik-titik yang cukup signifikan. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian dulu mungkin dari video kali ini. Lanjutan ada di video selanjutnya.